profesi, yakin akan kiprah bermakna, maju pantang mundur terus maju. STIE Widya Wiwaha, Aji Jaya Maha Ilmu, cita mulia jadikan citra jua. Amal soleh genggam iman di dada, membina janji jadi profesi, di bawah satu alma mater, lajulah maju berburu mutu. STIE Widya Wiwaha, Aji Jaya Maha Ilmu, cita mulia jadikan citra jua. Amal soleh genggam iman di dada, membina janji jadi profesi. Acara wisuda program sarjana dan pasca sarjana magister manajemen serta dies natalis ke-41 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 segera dimulai. Senang STIE Widya Wiwaha memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti oleh semua hadirin. Dilanjutkan Mars STIE Widya Wiwaha. Indonesia
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Allahumma ya Allah, sungguh teramat banyak karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Andai pun kami mencoba menghitung, pasti takkan terhitung. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri karunia yang teramat banyak itu, yang dengannya justru akan mengundang karuniamu yang lain, dan kami takut menjadi hamba yang Engkau cabut karunia-Nya atas kami. Ya Rahman ya Rahim, hari ini pun karunia yang tak terhingga bagi kami. Tahapan demi tahapan pendidikan kami lalui, dan hari ini ada yang sudah sampai di jenjang sarjana dan magister. Tolong bimbing kami ya Allah, supaya kami bisa memanfaatkan ilmu ini bagi kemaslahatan diri, keluarga, bangsa, terutama agama. Dan ingatkan juga kami ya Allah, bahwa pendidikan, mencari ilmu tidak mengenal batas. Ya Allah, masa depan penuh dengan tantangan. Berikan kami kekuatan ya Allah, untuk menjalani semua
dan berikan kemudahan kalaupun ada hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta dengan acara Wisuda Program Sarjana dan Pasca Sarjana Magister Manajemen Dies Natalis ke-41 dibuka Ketua Senat Dr. Hajah Nur Widyastuti, SE MSI. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat terbuka dengan acara Dies Natalis ke-41, Wisuda Sarjana dan Program Magister periode 10 Juni 2023 STIE Widya Wiwaha kami nyatakan dibuka. Pidato Dies Natalis ke-41 STIE Widya Wiwaha Yogyakarta disampaikan oleh Dr. Hajah Nur Widyastuti, SE MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Rosmah Alawiyah, Sarjana Ekonomi, Ketua Yayasan Widya Wiwaha, dan Bapak-bapak pengurus Yayasan Widya Wiwaha yang saya hormati. Ibu Dr. Hajah Uswatun Hasanah MSI sebagai Sekretaris Senat, Ibu Dr. Hajah Priastiwi MSI AKCA-CPE, dan Bapak Ibu anggota Senat yang saya muliakan. Bapak Ketua STIE Widya Wiwaha, Bapak Dr. Andes Muhammad Subhan yang saya hormati, para pimpinan di STIE Widya Wiwaha, para wakil ketua, kepala lembaga maupun ketua lembaga mahasiswa yang saya hormati pula, para dosen, rekan-rekan saya yang saya cintai, begitu juga pegawai STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, para wisudawan dan wisudawati yang saya sayangi dan banggakan, para pendamping wisuda, para wisudawati dan keluarga yang saya muliakan, serta hadirin semuanya yang hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayah beliau hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam suasana yang membahagiakan. Salawat serta salam mari kita junjungkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan sampai di akhir zaman. Sebelumnya saya mau mengaku ini, saya bisa merasakan apa yang wisudawan wisudawati rasakan waktu mau ujian tesis, ya, mau sidang tesis, agak deg-degan. Sebelum saya bacakan pidato Dies ini, mohon waktu sejenak untuk mendoakan para pendiri, para founding fathers yang telah mendirikan STIE Widya Wiwaha ini. Untuk itu, mohon berkenan saudaraku yang muslim untuk mengirimkan Al-Fatihah, sedangkan saudaraku yang non-muslim dimohon untuk menyesuaikan diri. Untuk para pendiri STIE Widya Wiwaha, Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan pidato Dies
dalam rangka Dies Natalis STIE Widya Wiwaha yang ke-41. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, STIE Widya Wiwaha didirikan oleh para pendiri pada tanggal 17 Juni 1982 dengan tekad dan tujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberian nama Widya Wiwaha itu berasal dari dua kata. Widya adalah ilmu, Wiwaha adalah pawiwahan atau perjamuan. Dengan satu tujuan, STIE Widya Wiwaha ini menjadi tempat untuk pawiwahan ilmu yang dapat diamalkan. Pidato Dies kali ini saya beri judul Menyongsong Era Industrialisasi 4.0 di bidang ekonomi. Judul ini saya pilih karena kegelisahan saya sendiri saat ini ketika melihat perkembangan teknologi informasi yang berlangsung cepat, namun juga diikuti oleh tingkat kemiskinan yang sulit untuk diturunkan. Semakin tingginya tingkat kesenjangan, baik kesenjangan pendapatan maupun kesenjangan spasial di negara kita. Istilah revolusi industri 4.0 pertama kali didengar pada saat Hannover Fair, tepatnya pada tanggal 4 hingga 8 April 2011. Istilah itu digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri dengan teknologi yang ada. Revolusi industri 4.0 atau juga bisa dikenal dengan istilah cyber physical system itu sendiri merupakan sebuah fenomena terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 merupakan bagian dari rangkaian revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri 1.0 dimulai pada 1784 dengan diperkenalkannya teknik produksi dengan menggunakan mesin. Kita ingat penemuan mesin uap oleh James Watt. Pada tahun 1870, 86 tahun setelah industri 1.0, terjadi perubahan teknik produksi, yaitu penggunaan tenaga listrik dengan sistem produksi massal yang kemudian kita kenal dengan istilah revolusi industri 2.0. Pada tahun 1969, 99 tahun setelah revolusi industri kedua, mulai diperkenalkan teknik produksi dengan menggunakan mesin elektronik dan teknologi informasi. Sedangkan revolusi industri 4.0 ditandai dengan pengenalan cyber physical production system yang kita kenal dengan istilah CPPS dengan menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual. Jenis teknologi yang ada pada industri 4.0 diantaranya adalah Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, machine learning, automation and robotic, 3D printing, dan data analytic. Internet of Things adalah kemampuan jaringan yang memungkinkan informasi dikirim dan diterima dari objek dengan perangkat menggunakan internet. Contoh dari ini adalah yang Bapak Ibu sering gunakan untuk transaksi pembayaran, QRIS, tol nirsentuh, dan juga finansial teknologi. Teknologi yang kedua adalah blockchain. Blockchain kita kenal penggunaannya pada cryptocurrency, yang mungkin akrab di telinga kita adalah Bitcoin, ya. Kemudian teknologi artificial intelligence, yaitu kemampuan komputer digital atau robot yang dikendalikan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya dilakukan atau dikatakan ini sebagai makhluk cerdas, ya.
kemudian machine learning application, 3D printing, cloud computing, automation and robotics. Tidak saya bacakan, nanti bisa diunduh naskahnya ya. Karena terlalu lama nanti ya kalau bacakan, Bapak Ibu akan bosan. Nah, pembahasan mengenai industri 4.0 itu biasanya diikuti dengan istilah Society 5.0. Jika industri 4.0 difokuskan pada peningkatan efisiensi produksi dengan mengintegrasikan teknologi seperti Internet of Things, robotik, dan analitik data. Kalau Society 5.0 mengutamakan kolaborasi antara manusia dan mesin, serta memperhatikan aspek-aspek seperti lingkungan dan kesejahteraan kerja. Menuju Society 5.0 perlu memperhatikan isu-isu perekonomian pada saat ini, di antaranya krisis ekonomi, situasi geopolitik, tingginya tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan spasial, serta angin baru, semangat baru untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang kita kenal sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs. Apakah dunia sedang dalam resesi saat ini? Kita bisa mengatakan resesi atau tidak jika kita melihat data. Karena resesi itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, berarti penurunan pendapatan, inflasi yang tinggi dalam kurun waktu yang panjang. Nah, monggo para wisudawan wisudawati nanti silahkan dicek apakah dunia saat ini sedang resesi. Untuk Indonesia, kondisi makroekonomi sendiri dalam keadaan baik-baik saja ya. Karena terbukti pertumbuhan ekonomi pada laporan terakhir masih di atas 5%. Inflasi juga relatif terkendali. Datanya ya, kalau rasanya mungkin beda. Kalau Pak Subhan sering bilang rasanya beda, rasa dan data itu berbeda. Ibu Bapak, kenapa resesi terjadi? Ya. Kita ketahui efek dari pandemi COVID itu mengakibatkan terjadinya unbalance antara supply and demand. Kemudian ditambah lagi terjadinya perang Ukraina-Rusia yang itu juga mempengaruhi produksi dan supply chain yang akhirnya juga mempengaruhi supply and demand. Efek dari peningkatan demand karena pemerintah semua negara melakukan ekspansi fiskal, maka daya beli masyarakat meningkat, namun tidak diimbangi dengan kenaikan supply, maka yang terjadi adalah inflasi. Beberapa negara mengalami inflasi yang sangat tinggi, yang terkenal adalah Turki dengan inflasi pada tahun 2022 adalah sebesar 137%. Begitu juga Jerman, Inggris, dan negara lain. Beberapa negara memang mengalami inflasi. Tingginya inflasi itu mengakibatkan semua negara bereaksi dengan melakukan kebijakan uang ketat, menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kenaikan tingkat suku bunga inilah yang mengakibatkan industri yang tadinya sudah mulai pulih kemudian kembali harus dihantam oleh kenaikan suku bunga. Nah, kondisi inilah yang mengkhawatirkan, yang itu akan mempengaruhi berjalannya industrialisasi 4.0. Bagaimanapun
juga bahwa industri 4.0 ini memiliki dampak positif maupun negatif. Ya, kalau orang ekonomi biasanya selalu dampak. Saya sering dibilang Pak Subhan, mbok ojo nganggo dampak Bu, gitu ya. Dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mempermudah komunikasi, dan yang kedua adalah pemilihan model bisnis yang tepat juga menjadi tantangan besar. Nah, oleh karena itu tinggal 1 lembar, jadi jangan khawatir. Sebagai penutup, teknologi akan terus berevolusi, jadi tidak akan ada yang statis. Dunia ini dinamis dengan tren dan tantangan tersendiri, termasuk teknologi 4.0 yang mengacu pada industri 4.0. Teknologi 4.0, teknologi ekonomi digital akan menjadi komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai industri dalam menuju industri 4.0. Hal itu akan membawa dampak besar dalam mempersingkat proses produksi, proses bisnis, sehingga biaya dan waktu dapat dikurangi secara signifikan, atau dengan kata lain meningkatkan daya saing. Dalam menerapkan teknologi dengan model bisnis yang sesuai, kemudian selain menguasai teknologi, memahami tren, potensi, dan tantangan teknologi, itu menjadi hal yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah tantangan yang paling besar adalah kesiapan manusia untuk kesiapan manusia dalam menguasai dan menerapkan teknologi tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Pidato Dies kali ini akan saya tutup dengan pantun. Parkir mobil di garasi, tertabrak dinding, pecah lampunya. Ada banyak jenis literasi. Literasi digital adalah salah satunya. Dirgahayu STIE Widya Wiwaha yang ke-41. Semoga tetap jaya sepanjang masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, perkenankan kami membacakan surat keputusan tentang wisuda mahasiswa program sarjana dan magister manajemen SD Widya Yogyakarta. Dengan rahmat Allah SWT, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Yogyakarta menimbang 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan rapat yudisium pada tanggal 22 Mei 2023 dan 26 Mei 2023 memutuskan menetapkan 1. Bahwa mahasiswa yang sudah memenuhi syarat administrasi dan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIE Widya yang berhak diwisuda pada semester genap tahun akademik 2022-2023 adalah sarjana 37 mahasiswa, manajemen sejumlah 36 mahasiswa, akuntansi 1 orang mahasiswa, prodi magister manajemen 159 mahasiswa, kebidangan manajemen SDM 121 mahasiswa, kebidangan manajemen pendidikan 19 mahasiswa, kebidangan manajemen pemasaran 4 mahasiswa,
kebidangan manajemen keuangan sektor publik 1 mahasiswa, kebidangan manajemen strategi sektor publik 6 mahasiswa, dan kebidangan manajemen kesehatan 8 mahasiswa. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Perkenalkan kami menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Untuk wisuda kali ini, IPK rata-rata untuk jurusan S1 adalah 3,01. Masa studi rata-rata program S1 3 tahun 8 bulan 1 hari. Mahasiswa dengan IPK tertinggi program S1 Annisa Mega Putri dengan indeks prestasi kumulatif sebesar 3,45. Mahasiswa umur termuda program S1 atas nama Saniah, lahir tanggal 7 Mei tahun 2000 dan lulus pada tanggal 19 Mei 2023, berusia 23 tahun 16 hari. Mahasiswa umur tertua program S1 atas nama Ahadi, lahir pada tanggal 31 Januari 1965 dan lulus pada tanggal 19 Mei 2023, umur 58 tahun 0 hari. Lulusan dengan predikat cum laude pada periode 26 Mei 2023, program Magister Manajemen STE Widyawaha. 1. Fala Mareta Praheswari dengan indeks prestasi kumulatif 3,91. 2. Bambang Satiwo dengan indeks prestasi 3,91. Aswar Effendi dengan indeks prestasi kumulatif 3,84. Agus Nugroho dengan indeks prestasi kumulatif 3,84. 5. Arjun Budiawan dengan indeks prestasi kumulatif 3,84. 6. Ferianto dengan indeks prestasi kumulatif 3,82. Joko Suparno dengan indeks prestasi 3,82. Agus Prayoga Ahmad dengan indeks prestasi 3,82. Eko Susanto dengan indeks prestasi kumulatif 3,80. RR Dewi Aryani Mitasari dengan indeks prestasi kumulatif 3,80. Desi Nugroho indeks prestasi kumulatif 3,79. Damar Pastio Wibowo dengan indeks prestasi kumulatif 3,77. dan Bayu Buwana Bakti dengan indeks prestasi kumulatif 3,77. Usia wisudawan tertua dan termuda periode 26 Mei 2023 program Magister Manajemen STE Widyawaha Yogyakarta adalah 1. Endang Warsiti yang lahir di Sukoharjo tanggal 26 Juli 1966, usia 56 tahun 10 bulan 0 hari, kebidangan manajemen pemasaran, tanggal lulus 26 Mei 2023 dengan indeks prestasi kumulatif 3,41. 2. Alvin Adam Fauzi, wisudawan termuda di Magister Manajemen, usia 25 tahun 7 bulan 9 hari, lahir di Pangkalan Bun 17 Oktober 1997 dengan indeks prestasi kumulatif 3,61. Demikian SK Yudisium telah kami bacakan semuanya, dan bila mana ada kekhilafan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.